berpuasa. Namun ketika kita berpuasa, ketika ditanya orang puasa, kita katakan ya dan ingin dipuji oleh orang itu, Allah batalkan pahala sholat, pahala puasanya. Gak ada pahala puasa, karena dia sudah meminta apa? Pujian. Dia puasanya karena Allah, namun dia ingin dipuji oleh orang yang menanyanya. Allah hapuskan pahala puasanya, pahalanya hapus. Itu yang namanya syirik apa? Syirik kecil, pahalanya nggak ada. Bisa bayangkan nggak kalau puasa itu untuk selain Allah? Memang puasa itu untuk selain Allah dilakukan. Apa ada Ustadz orang puasa untuk selain Allah? Oh, sambuh banyak, akeh. Dia puasa untuk mempertahankan ilmu kebal. Apa? Dia berpuasa karena ketika dia nuntut ilmu sama gurunya, ilmu tahan senjata tajam, sehingga dagingnya itu bagaikan besi. Ketika parang itu dipukulkan ke tangannya itu bunyinya bukan cres gitu kan. Kalau daging kan cres bunyinya, cres gitu, kalau mengalir apa? Darah. Tapi kalau dia pakai ilmu itu enggak, dipukulkan bunyinya teng 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 di tangannya itu. Besi ketemu besi. Dan gurunya itu katanya pakai jubah, jenggotnya segini, rajin tahajud gurunya. Kata gurunya, setelah dipelajari ilmu ini, baca zikir ini, baca zikir itu, la ilaha illallah 5555. Kata gurunya, syarat ilmu ini bertahan, kamu harus puasa terus Senin dan Kamis. Maka dia puasa terus Senin dan Kamis. Untuk itu syirik besar, bukan kecil. Jadi jangan kira orang yang membuat persyaratan puasa itu artinya ilmu putih. Kita ditipu oleh syaitan. Hitam dan putih. Kalau pakai membunuh orang, pakai tidak sholat, pakai Al-Quran diletakkan di toilet, itu katanya ilmu hitam. Tapi kalau pakai zikir, pakai tasbih, pakai puasa, itu katanya ilmu putih. Dua-duanya hitam legam. Kitanya saja yang dimain-mainkan oleh setan. Pak, Bu, setan menjebak manusia dengan dua hal. Manusia yang rajin maksiat, setan jebak dengan maksiat. Dan manusia yang rajin ibadah, setan jebak dengan ibadah. Yang mirip ibadah, bukan ibadah, maaf. Setan jebak dengan sesuatu yang mirip ibadah. Karena manusia ini ada dua bagian. Ada yang ingin maksiat, ada yang tidak mau maksiat. Dua-duanya harus dibuat jebakan. Ada orang yang benci maksiat, maunya zikir, dijebak pakai sesuatu yang seperti zikir padahal bukan zikir. Baca 5555 la ilaha illallah Jumat Kliwon supaya begini. Dia baca itu. Ini pasti bukan dari Nabi. Nabi nggak kenal Jumat Kliwon itu apa. Ya? Ada Jumat Kliwon di zaman Nabi? Nggak ada. Itunya saya sudah menunjukkan bahwa ini nggak dari Nabi, ini zikir ini. Ditambah jumlahnya yang 5555. Nabi nggak pernah ajarkan 5555. Dari mana datangnya 5 ini? Jadi dijebak dengan sesuatu yang mirip dengan ibadah, tapi itu bukan ibadah. Lalu beraneka ragam ini. Cara bernafasnya begini, cara bernafasnya begini. Kan belum lama ini marak itu, zikir anfas. Zikir nafas, ucapkan begini, cara menarik nafasnya begini. Nanti kalau sudah benar carikan nafasnya dengan zikirnya, itu katanya ada rasa. Ada rasa yang kita rasakan.
Ada ustadz yang sebel, dia tanya, ada nggak rasa stroberi katanya. Sebel untuk mendengar anak muda ceramahi dia. Udah tua bapak itu, jenggotnya sudah segini, lalang buana di dunia dakwah. Datang anak muda mengajarkan dia zikir anfas. Begitu sampai kepada keterangan nanti ada rasanya, langsung ustadz itu bilang, rasa stroberi ada nggak? Marah pemuda itu.